wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratal mukarramin, para asatid yang saya hormati, Bapak Ketua DKM beserta jajarannya. Mohon maaf Pak Haji terlambat saya datang. Biasanya maghrib sudah di sini karena tadi ada acara di Banjaran, Bandung. Jadi asar masih di sana. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berkumpul bersama kita semua pada malam hari ini. Tokoh masyarakat, para pengurus lingkungan, para santri dan seluruh jamaah yang sama-sama hadir, mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan rahmat, maghfirah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah baca surat Al-Fatihah, sudah baca Maulid, tetapi tidak ada salahnya masuk materi ta'lim pada malam hari ini kita sama-sama kembali baca suratul Fatihah untuk orang tua, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala khilafnya, menerima amal solehnya, serta diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan pula keluarga kita, teman, tetangga, saudara yang sedang sakit. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Sakitnya menjadikan ladang ibadah. Demikian pula kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang sama-sama hadir diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan keberkahan dalam rezeki, lancar usahanya, barokah usahanya, keluarganya menjadi keluarga yang baik di dunia ataupun di akhirat. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim alaihim waladhdallin. Subhanallah salli fi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menceritakan tentang fardu wudu. Ya, fardu wudu ya. Malam Rabu kemarin absen karena berhalangan.
pada pengajian sebelumnya menjelaskan fardu wudu itu baru sampai pada nomor 2, yaitu ghuslul wajhi, membasuh wajah atau muka. Maka pada malam hari ini kita akan menceritakan atau membahas fardu wudu bagian ketiga atau nomor 3. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini au qadrihima inda faqdihima. As-salisu fardu wudu yang ketiga, ghuslul yadaini adalah membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini beserta siku duanya. Ini bukan ila tapi ma'a. Nah, ini minggu lalu sudah dijelaskan ya. Kalau ilal mirfaqaini berarti membasuh tangan itu sampai siku. Tapi kalimatnya itu ma'a. Ma'a itu beserta sikunya. Berarti harus lebih dari apa? Siku. Nah, di sinilah. Karena kalimatnya ma'al mirfaqaini, bukan ilal mirfaqain. Kalau ilal mirfaqain berarti membasuh tangan itu hanya sampai siku. Nah, maaf bukan. Ini ilal mirfaqain sampai siku. Kalimatnya di kitab ma'al mirfaqaini beserta. Nah, beserta siku. Berarti sikut itu masuk dalam basuh. Paham berarti? Au qadrihima inda faqdihima, atau ukuran siku 2 inda faqdihima bagi orang yang tidak punya siku. Wah, kalau yang punya siku kan tadi udah. Ini bagaimana orangnya tidak ada apanya? Sikunya lempeng aja dia. Bagaimana kalau begitu? Maka kalau orangnya tidak ada sikunya, au qadrihima inda faqdihima, maka ukuran orang yang punya siku saja, mengukur kepada orang yang punya siku, ukuran siku saja. Wal ibratu bil mirfaqaini inda wujudihima. Adapun ibarah dengan kalimat siku 2 ketika siku 2 itu ada, walau fi ghairi mahallihima, sekalipun bukan pada tempatnya siku 2. Maksudnya begini, kalau dibahasakan dengan siku 2, walaupun siku 2-nya itu bukan pada tempat biasanya. Ini bagi orang yang ada sikunya. Fi ghairi mahallihi al-mu'tadi, bukan pada tempat yang biasa. Contoh, hatta lawit tasoko bil mankibaini uktubiru, sehingga andaikan bersambung itu siku 2-nya sampai kepada pundaknya, maka disitulah wajibnya mencucinya atau membasuh tangan. Misalnya kalau yang biasa kan di sini siku, ini di sini, berarti mencuci tangannya harus di sini karena ma'al mirfaqain. Beda dengan yang tidak ada sikunya. Kalau yang tidak ada sikunya maka mengukur dengan galibnya orang yang punya siku. Tapi kalau dia ada sikunya tapi di atas dengan pundaknya, maka berarti membasuhnya harus sampai siku ini. Jelas ya? Jadi jangan ada yang wudu cuma sampai sini, malah sininya belang gak kecuci ya. Sunnah airnya itu harus sampai mana? Melebihi siku. Kayak wudu anak-anak sininya doang ya, gini-gini. Jangan. Kita udah tahu ilmunya kan? Udah tahu harus sampai melewati siku, walaupun sedikit.
Wal mirfaqani tasniyatu mirfaqin. Lafaz mirfaqon adalah isim tasniyah dari lafaz mirfaqin. Mirfaqin bikasril mim wa fathil fa. Satu siku. Absahu minal aksi, membacanya itu lebih fasihah dibaca apa? Mirfaqin daripada kebalikannya marfikin. Jadi mirfaqoni itu adalah isim tasniyah, kalimat isim yang menunjukkan kepada dua, artinya sikut kiri dan sikut kanan, dua. Apa itu siku? Yang dimaksud siku atau mirfaq adalah majmu'ul idhamis salasi admatail adudi, yaitu majmu'ul idhami. Siku itu tempat berkumpulnya majmu'ul idhamis salasi, tempat berkumpulnya 3 tulang. Jadi siku ini adalah tempat berkumpulnya 3 tulang. Admatail adudi, 2 tulang lengan, wa ibratid dara'id dakhilati bainahuma, kemudian yang 1 tulang jarum, namanya jarum diro, jarum siku yang masuk antara tulang lengan tadi. Jadi ternyata di sini ada 3 tulang itu. 1 masuk, 1 ngejepit gitu. Makanya siku itu disebutnya apa? Disebutnya tempat berkumpulnya 3 tulang. 2 tulang ini di luar, 1 tulang di bagian dalam. Disebutnya ini diro. Makanya bisa ini ya, kayak Excel. Nah, kayak Excel. Coba aja dibuka siku kita. Aduh, kepentok pintu aja sakit. Dan bagusnya itu bisa nilepnya ke sini doang. Coba kalau bisa ke sana kemari, kan repot juga jadi kayak wayang ya. Ini mah spesial, nilepnya ke sini doang. Nah, ke belakang nggak bisa, karena akan berbahaya. Itu tempat berkumpulnya 3 tulang. Wa huwa alladhi yadharu inda to'il yadi kal ibrati, yaitu yang disebut ibro, diro itu adalah alladhi yadharu inda to'il yadi, yang kelihatan apabila tangan dilipat itu lancip seperti jarum. Nah, ini disebutnya ibro. Gitu. Jadi ini nih 1 nih, dijepit 2 di sini. Kalau di sekolah mah kan ada boneka buat praktek itu ya. Itu namanya siku yang begitu. Wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa ghairihi. Wa yajibu, dan wajib apa yang wajib? Ghuslu ma, membasuh sesuatu, alaihima yang ada pada itu siku 2, min sya'rin dari bulu-bulunya, wa ghairihi dan selain bulu-bulunya. Apapun yang tumbuh di antara tangan tadi, tangan 2 di siku tadi, misalnya ada sikunya berbulu, maka bulu itu pun wajib dibasuh karena masuk di bagian anggota wudu, atau ada daging tumbuh misalnya dan lain sebagainya. Artinya tidak boleh ada yang menghalang antara tembusnya air dengan kulit yang ada di tangan kita, yaitu tangan kita itu yang dimaksud anggota wudu dari ujung jari sampai siku lebih sedikit. Tidak boleh ada benda atau apapun itu yang menghalang tembusnya air. Misalnya ada cat, sholatif, wudu nggak dicopot ya, itu menghalangi apa? Menghalangi tembusnya apa? Air, harus dibuang dulu. Fa in ubina ba'du mahalil fardi wajaba ghuslu ma baqiya.
apabila putus apa ba'du mahallil fardi, sebagian tempat yang wajib dibasuh tadi. Misalnya tangannya itu cuman putuslah ada sebagian, ya kan? Nah, kita yang membasuh mana? Ya sisanya aja, yang ada aja, itu yang dibasuh. Wajaba ghuslu ma baqiya, wajaba maka wajib ghuslu ma apa? Membasuhnya barang atau perkara baqiya yang tersisa dari anggota tubuh atau tangan yang putus tadi. Au mimir pakihi, atau terputus dari sikutnya, dari sini tidak ada nih. Tadi makan contohnya masih di bawah, ini mah dari sikutnya tidak ada. Masya Allah. Maka ketika demikian wajib apa? Ghuslu roksi admin antudihi, wajib membasuh ujung tulang yang ada pada siku kita. Nongol aja segini misalnya ya, sikunya cuma segini, dari sikutnya tidak, yang dibasuh ininya aja, ujung tulangnya saja. Jelas ya? Jangan dipikir ini mah tidak ada tangannya sampai sikut, udah gratis nggak usah dibasuh. Basuh, tapi ujungnya saja. Untuk apa? Ada sedikit lagi. Au min fauqihi sunnah, atau kalau membasuhnya itu bukan hanya di tulangnya saja, tapi dikasih lebih fauqihi, rada ke atas sedikit, sunnah, itu disunnahkan. Jadi kalau kita punya tangan ya, umpamanya ada yang tidak punya tangan, sudah hilang tangannya, sikunya, dia itu yang wajibnya adalah membasuh ujung tulangnya, tetapi mencuci atau membasuh lebih ke atas sedikit itu adalah sunnah. Artinya dia mendapatkan pahala apa? Sunnah. Sunnah ghuslu baqihi adudihi, disunatkan membasuh sesisa anggota yang ada padanya. Muhafadzatan ala tahjil, karena ini adalah tujuannya adalah memelihara ala tahjili, dari memanjangkan membasuh tangan. Wali alayah wal mudhu, dan supaya tidak kosong anggota badan yang wajib dibasuh minat toharoti, dalam membasuh anggota wudhu. Nah, itu jelas sampai situ. Arabiu yang keempat. Yang keempat, fardu wudhu itu mashu syai'in minar roksi, mengusap sesuatu dari kepala. Ini bahasanya dalam mazhab Syafi'i, mengusap sesuatu dari kepala. Bukan, tidak disebut rambut, tidak disebut kulit, tapi disebutnya apa? Sesuatu. Ilmunya begini, kenapa tidak disebut kulit, tidak disebut bulu? Karena ada kebolehan. Kalau kita misalnya pakai imamah besar, nyopotnya susah. Ada yang membolehkan, cukup mengusap itu apanya saja, imamah. Wah, keren juga nih ya. Nah, tetapi yang dimaksud adalah mashu syai'in minar roksi, mengusap sesuatu dari kepala, walau ba'di sya'ratin, sekalipun sebagian rambut, au qadriha, atau ukurannya itu sya'rah, minal basyarati, dari kulit kepala. Bagi kita yang berambut, berarti mengusap apa? Rambut. Tidak harus semuanya. Dalam mazhab Syafi'i cukup sebagian kecil saja. Bagaimana saya ini kepalanya tidak berambut? Botak bersih ini, bukan karena dicukur, nggak ada bulu aja.
Kalau tidak ada bulu, ya sudah, yang diusap apanya? Kulitnya. Nah, harus seluruhnya? Tidak, cukup sedikit saja. Ini perbedaan antara madhab Asy-Syafi'i dengan madhab Maliki. Kalau di madhab Maliki ya harus semua. Ke belakang. Udah di belakang, dibalikin ke depan. Cara itu dalam madhab Syafi'i sunnah. Wajibnya itu yang penting mengusap sebagian saja. Tuh. Makanya di Quran, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ma'al ka'bain. Kalau ada Bapak Guru saya enak nih. Ini ngaji dulu nih, kan penting ini santri. Kalimatnya itu, apabila kalian akan mendirikan sholat, faghsilu, maka basuhlah apa wujuhakum, muka-muka kalian. Faghsilu bahasanya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan dua tangan kalian. Kemudian wamsahu biru'usikum. Nah, pindah kalimatnya. Wamsahu, dan usaplah kepala kalian. Hati-hati kalimat akhirnya bacaannya wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Kenapa wa arjulakum? Karena diatapkan kepada lafaz wujuhakum wa aydiyakum. Berarti kaki harus dibasuh, karena bahasa kalimatnya arjulakum seperti wujuhakum aydiyakum. Nah, sedangkan kalau diantapkan kepada biru'usikum, misalnya bacanya wa arjulikum, berarti kaki diusap, bukan dibasuh. Sedangkan dalam ayatnya bukan wa arjulikum, tapi wa arjulakum. Berarti martabat kaki sama seperti tangan, seperti wajah, dibasuh, tidak seperti kepala. Ini pentingnya ilmu nahwu. Nah, kalau salah mengantapkan kalimat, nanti kaki diusap-usap doang. Karena adanya setelah kepala, ya kan? Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepalamu, wa arjulakum, dan usaplah kaki-kakimu. Salah. Karena kalimatnya bukan wa arjulikum, tapi wa arjulakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Kalau mau diusap saja kaki, maka baca Qur'annya jangan wa arjulakum, harus wa arjulikum. Mau pakai qiraat imam yang mana terserah. Kalau madhab Syafi'i bacanya wa arjulakum. Sama Quran yang kita juga yang kita baca apa? Wa arjulakum, berarti kaki itu dibasuh. Ya, itu. Au qadriha minal basyarati. Orang yang tidak punya bulu, tidak punya rambut, ya usap aja apanya? Kulit kepala. Wa syartus sa'ril mamsuhi, adapun syarat rambut yang diusap, alla yakhruja an haddi ra'si, tidak boleh keluar musab rambutnya itu dari batasan apa? Kepala. Misalnya orang rambutnya panjang sampai pantat, pas wudu musabnya di sini aja, bukan panjang rambutnya ya. Ini di luar apa? Kepala. Bang Edi kan panjang rambut. Ada yang sampai pundak ya. Ah, males musab di mana? Di kepala. Musabnya di sini aja karena rambutnya sampai sini. Tidak bisa, karena rambut yang ini sudah di luar kepala.
Ini ukurannya. Wa syaratus sya'ril mamsuhi, syarat rambut yang diusap tadi, alla yakhruja an haddir ra'si, tidak boleh keluar dari batasan kepala. Min jihati nuzulihi min ay janibin kana law maddahu bi an kana mutajammidan, yaitu dari jihad yang manapun mengurainya itu rambut, belakang lah, depan lah, pinggir lah, misalnya ditarik dipanjangkan rambutnya sehingga keluar dari kepalanya. Upama orang yang keriting, orang kalau keritingnya muntel kan rambutnya sekalipun banyak kan gulung aja di sini. Tapi kalau ditarik sesungguhnya ia panjang kan. Nah, terus dibasuhnya di luar, tidak bisa, harus dalam batasan kepala. Paham ya? Paham. Walau ghasala ra'sahu badalal mas'i, bagaimana kalau membasuh kepala? Ini mah bukan diusap, dibasuh. Ayo Prof gitu ya, dibasuh lah ini mah. Badalal mas'i, sebagai pengganti mengusap. Au alqa alai qatratan walam tasil, atau ia sengaja sengaja menjatuhkan air ke atas kepala, atau dengan cipratan, walam tasil, dan tidak mengalir itu air. Satu, bagaimana hukumnya kalau ini bukan diusap tetapi dibasuh kepalanya, dibasahi, atau dia ngambil air ceplok aja gitu, dikepretkan kemana? Ke kepala. Atau yang ketiga, awadha'a yadahu allati 'alaihal ma, atau ia meletakkan kepalanya yang di tangannya itu ada air. Awadha'a yadahu, atau meletakkan tangannya di atas kepalanya, allati 'alaiha ma'un, allati yang 'alaiha di tangan itu ma'un ada air, ala rasihi kepada kepalanya, walam yumirro, dan ia tidak menggerakkan tangannya, diam saja. Tangan kita basah nih, basah, plek diginiin aja nih, tangannya basah, letakin di kepala, tidak tidak diusapkan, tidak digerakkan. Bagaimana kalau begitu? Satu, kalau kita membasuh kepala sebagai pengganti mengusap, atau melempar air ke kepala sebagai pengganti mengusap, atau meletakkan tangan yang ada airnya di kepala tanpa menggerakkannya, itu ajza'ahu, cukup dengan cara itu, termasuk mengusap kepala. Artinya tercukupi fardu wudu tentang mengusap kepala dengan cara itu. Apa tadi? Satu, misalnya ia membasuh kepala, atau yang kedua melemparkan cipratan air kemana? Ke kepala, celeng gitu ya. Atau yang ketiga, tangan yang basah diletakkan di kepala tanpa digerakkan. Di sini kata Syekh Nawawi, ajza'ahu, itu mencukupkan. Artinya sama dengan mengusap kepala. Udah jam 9. Tinggal nomor 5 sama nomor 6. Kalau 6 disekaliuskan kan puyeng juga nanti. Dikit-dikit biar pulang rada dipikirin gitu ya. Untuk gua nih bagaimana nih gitu. Rada diapalin gitu. Tujuannya agar kualitas wudu kita itu menjadi rapi, menjadi bagus. Sebab wudu itu syarat sahnya sholat. Berarti kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Karena ada yang kurang apanya? Syaratnya. Orang sholat aja tapi tidak wudu, sah tidak sholat? Tidak, karena wudu itu salah satu syarat sahnya sholat. Kalau wudunya tidak sah, berarti tidak sah apanya? Sholatnya. Makanya mudah-mudahan pengajian walaupun singkat tapi manfaat. Mau kita malah ya ngajinya yang gini-gini aja lah, merapikan hal-hal yang apa? Yang kurang rapi. Basuh mukanya jadi tahu, cara membasuh tangan jadi tahu,
ngusap kepala jadi tahu. Oh, ternyata wudu itu tidak asal basah, ada tata caranya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga terus kita bisa mencari ilmu. Mari kita baca doa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa kalimina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Rabbil fa'na ma'alaq dana rabbil alimna alladhi yanfa'una rabbina wa baqiya lana wa qarabati lana fiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri sholawat sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wal firlana ma madaya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin